Orang munafik yang ada di kota Madinah bersama Nabi SAW pergi jihad, sholat juga sama Nabi. Dan yang luar biasa, Nabi tahu ini orang munafik. Nabi tahu, Allah kasih tahu ini. Makanya ada surat namanya surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang vonis. Apabila datang kepadamu wahai Rasulullah orang-orang munafik. Artinya Nabi di Madinah itu interaksi sosial juga dengan orang munafik. Ini lebih berbahaya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik bilang apa? Kami bersaksi. Jadi kalau suka pengakuan-pengakuan itu sifatnya orang munafik. Suka sumpah-sumpah, suka janji-janji, padahal nanti diingkari semua. Ini sifat-sifatnya munafikun yang menyatakan Allah. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi ya Rasul. Kami bersaksi kami paling Islam. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah tutup apa? Enggak, mereka itu pendusta. Lakadzibun, pakai lam taukid. Mereka itu benar-benar pendusta. Ada satu ilustrasi contoh orang munafik yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu disebutkan sering provokasi masyarakat. Ini Muhammad begini. Tapi kalau di depan Nabi Muhammad kelihatan baik. Nanti dibalik, ya, bukan berada di depan umat Islam, dia berhadapan dengan orang Yahudi. Dia memberikan bantuan kepada orang Yahudi. Berhadapan dengan pengikutnya, dia memprovokasi agar orang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di hadapan Nabi baik. Ini orang munafik, orang mengatakan bermuka dua. Ini sifat ini berada di neraka yang paling dasar. Fidarkil asfalin minan nar. Fidarkil asfalin minan nar. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka yang paling dalam, paling bawah. Tapi di saat meninggal, diceritakan dalam kitab sejarah seperti sejarah Sirah Ibn Hisham, Abdullah bin Salul punya anak namanya Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah, Islam, mukmin. Waktu ayahnya seorang munafik meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Abdullah bin Abdullah datang ke Nabi SAW. Luar biasa. Ya Rasulullah, ayah saya meninggal. Padahal Nabi tahu nih, ayahnya siapa Nabi tahu. Memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi sang anak ini Islam. Dia katakan, wahai Rasulullah, ayah saya meninggal. Boleh saya minta pakaianmu untuk menjadi penutup kafan ayah saya? Nabi kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tahu ini musuh. Nabi kasih. Kemudian dia bilang lagi, ya Rasulullah, bolehkah engkau solatkan ayah saya? Nabi katakan, baik, saya akan solatkan ayah. Padahal Nabi tahu ini musuh dalam selimut. Ya, sering hianat Nabi dari belakang. Dia yang memprovokasi orang-orang yang ikut perang Badar pulang. Hanya sisa 313, tadinya 1000 pasukan. Dia yang provokasi sampai mereka pulang. Tersisa 313 orang di perang Badar. Diminta sholatin, Nabi datang. Nabi sholatkan. Sampai di sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi sholatkan. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, ini munafik. Kata Nabi, iya, Allah sebutkan, Allah wahyukan bahwa orang munafik ini walaupun istighfar sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan terima. Tapi saya kasihan. Dalam kitab sarah daripada sejarah tersebut, komentar para ulama mengatakan Nabi melakukan itu pertama karena Nabi kasihan kepada anaknya. Nabi adalah orang yang tidak pernah menolak permintaan baik. Dia minta, Nabi iyakan.
Jadi Nabi punya sifat tidak pernah menolak kalau ada permintaan apapun, Nabi kasih. Selama itu Nabi sanggup lakukan. Jadi Nabi hargai anaknya, kata para ulama. Yang kedua, Nabi ada rasa kasihan kepada Abdullah bin Salul. Makanya Nabi katakan, saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Mudah-mudahan dia diampuni. Karena Allah nyatakan istighfar kepadanya 70 kali, Allah tidak ampuni. Kemudian Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, kalau begitu saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Ada harapan dari Rasulullah agar dia diampuni. Tapi memang tidak bisa. Karena setelah Nabi sholat itu ada larangan sholat kepada orang-orang munafik yang jelas-jelas dia munafik. Dilarang sholat jenazah kepada orang kafir. Turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wahai Rasulullah, jangan pernah sholat kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, kalau mereka sudah mati, ada kata minhum, salah seorang dari mereka, kalau mereka sudah mati abada, jangan pernah sholatkan mereka. Wala takum ala qabrihi, dan jangan berdiri di hadapan kuburannya. Allah larang, langsung turun ayat larang. Jangan berdiri mendoakan, jangan. Jadi Nabi sempat sholatkan. Setelah Nabi sholatkan Ubay bin Salul, turun ayat ini melarang. Wala takum, jangan berdiri di hadapan kuburannya, jangan. Innahum, Allah nyatakan ya, innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka ini sudah kafir, sudah ingkar. Jadi hukum orang munafik sebenarnya dia sama kayak kafir. Pakaiannya saja yang menyatakan siapa? Allah. Innahum kafaru billahi wa rasuli. Mereka sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Turun ayat ini. Maka Nabi setelah itu sudah tidak menyolatkan lagi kepada orang-orang munafikin yang jelas. Dan ulama mengatakan ayat ini benar, menyebutkan mereka, bagian belakang mereka. Bagian pertama satu orang itu Abdullah bin Salul. Bagian belakangnya mereka. Innahum kafaru, mereka kafir. Ternyata pengikut-pengikutnya banyak setelahnya orang-orang munafik, dan banyak setelahnya menjadi murtad dari kalangan orang munafik, kafir. Tapi kita ambil contoh ilustrasi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau datang itu luar biasa. Beliau mendoakan itu luar biasa. Beliau menyolatkan itu luar biasa. Dan beliau memberikan bajunya. Itu luar biasa.